Shalom, puji Tuhan, kita boleh berjumpa saat ini. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya kita akan buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur berterima kasih untuk itu semuanya. Dan malam ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, agar semua yang kami baca, yang kami dengar, boleh kami terima dan boleh kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Yohanes 5 ayat 1 hingga 8. Sebetulnya mungkin sudah beberapa kali ya, sudah sering kali kita dengarkan, bahkan mungkin dari sekolah minggu sudah kita tahu ini. Ini adalah salah satu mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca ayatnya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Boleh dibaca Pak? Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 8. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sampai demikian pembacaan kita. Namun saat ini mari kita membaca, memfokuskan kepada ayat 6 dan ayat 7. Pada ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bertanya kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Luar biasa, satu penawaran yang luar biasa. Tetapi apa jawab orang sakit itu? Dia menjawab bahwa dia tidak ada seorang pun yang mau menolong dia ketika kolam itu bergoncang untuk menceburkan dia ke dalam kolam. Jawaban yang gak nyambung kan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, ketika Yesus bertanya kepada orang itu, di ayat yang ke-6, dikatakannya bahwa ditawarkan, "Maukah kamu sembuh?" Apa jawab orang sakit itu? Dia malah menyalahkan bahwa banyak orang tidak peduli, tidak mau menolong dia untuk sampai ke kolam Bethesda. Menyalahkan orang lain. Dari sini bisa kita lihat apa sebenarnya orang itu. Yang jelas mungkin dia tidak punya sikap yang baik ya, sehingga membuat orang lain gak suka ngobrol sama dia atau ngomong sama dia. Dia bersungut-sungut selalu,
Dan biasanya sungut-sungut akan menghasilkan hal yang tidak baik. Begitu juga kalau menyalahkan orang lain akan timbul hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kemudian satu lagi, dia juga tidak mau berusaha dengan dirinya sendiri. Kalau kita lihatlah ya, dalam 38 tahun kita bergeser 5 cm atau 3 cm saja, masa dia nggak bisa? 38 tahun sudah berapa meter yang bisa dia capai? Dia pasti sudah mendekat ke kolam itu. Nah, dia juga lebih percaya atau lebih yakin dengan pertolongan malaikat yang mengguncangkan kolam itu, sehingga siapa yang pertama sampai ke situ menceburkan diri, dia akan sembuh. Dia nggak sadar sebetulnya Tuhan Yesus ada di dekatnya pada saat itu. Makanya Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan untuk dia. Dia lebih percaya kepada malaikat. Sering kita pun begitu. Kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sebelah kita. Kita harus ingat Tuhan Yesus itu Immanuel. Di mana kita berada, Tuhan Yesus ada bersama kita. Setuju, Pak? Iya, asalkan kita ingat, kita harus melakukan bagian kita. Jangan kita meniru seperti orang sakit itu. Menunggu sampai 38 tahun. Sampai jauh kapan lagi kita tambah 38 tahun seperti Musa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat. Taat yang kayak bagaimana? Taat kepada Tuhan itu kita harus tetap berdoa. Kita harus membaca firman-Nya. Dan itu harus dilakukan. Kita harus bersyukur, menyembah Tuhan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik ya Pak? Iya betul. Seperti kata orang Batak. You do the best and God take the rest. Jika kita telah melakukan bagian kita dan kita belum dapat, artinya kita belum do the best. Puji Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan bersama pada malam hari ini boleh punya arti yang banyak di dalam kehidupan kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa taat melakukan semuanya. Kita berdoa. Kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami merasakan bahwa bimbingan Tuhan saat kami menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara kami bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih Roh Kudus, biarlah seluruhnya kehidupan kami serahkan agar Tuhan selalu melindungi dan membimbing kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ampuni salah dosa kami Bapa, layakkan kami senantiasa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.